roti yang memang untuk healthy ya, untuk kesehatan, di mana menggunakan ragi alami. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Ervin Dwi Priyana. Saya merupakan guru tata boga bidang pastry di SMK Negeri 4 Surakarta. Iya. Apa motivasinya Bu Ervin mengikuti acara baking demo Sokdok? Sokdok itu apa, Bu? Orang-orang ingin tahu Sokdok itu apa? Coba jelaskan. Ini ya Pak ya, ini memang sebenarnya kan sudah lama ya, tetapi ini kan memang booming lagi. Jadi ini roti yang memang untuk healthy ya, untuk kesehatan, di mana menggunakan ragi alami. Dia tidak menggunakan ragi yang instan, jadi berfungsi untuk mereka yang mungkin mengalami masalah pencernaan dalam pengolahan gluten ya. Jadi dibantu dengan ragi alami ini, insya Allah gluten itu bisa tercerna dengan baik. Jadi saya mengikuti ini juga dalam rangka menambah ilmu ya, karena sebagai guru itu kan harus selalu upgrade ya. Jadi terkait dengan menu-menu baru atau produk baru itu bisa kami tularkan kepada murid-murid kami yang ada di sekolah. Gitu. Terus apa keistimewaannya lagi dari Sokdok ini, Bu? Ini ya Pak ya, selain healthy, sehat, kemudian ini juga bisa digunakan sebagai salah satu menu ya, menu mungkin di coffee shop. Kebetulan di tempat kami juga ada coffee shop namanya Sparta Cafe ya. Jadi rencananya kan ini sudah ada croissant ya, sudah ada croissant, roti manis, kemudian soft cookies. Nah, kami akan mencoba nanti mengajarkan ke anak-anak kami untuk membuat sourdough ini. Gitu. Apalagi Bu, tentang perotian yang Ibu lihat di Kota Solo, antusiasmenya bagaimana? Belakangan ini kuliner di pastry ya, di Solo itu memang mengalami banyak perkembangan ya Bapak. Jadi beberapa tempat itu memang sudah berlomba-lomba untuk menampilkan menu-menu yang cukup menarik di bidang pastry. Jadi tidak hanya yang enak dimakan, tetapi mencoba untuk menawarkan menu-menu yang sehat, yang aman untuk pencernaan seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan sukses untuk SMK 4-nya. Dan Bu Ervin juga bisa menambah ilmu yang banyak di sini sehingga bisa diterapkan di sekolahnya dan diberikan manfaatnya ke murid-muridnya. Sekian, terima kasih. Ya, amin. Terima kasih Bapak. Ya, untuk hari ini kita semi hands on, artinya nggak semuanya mulai nimbang dari awal, tapi setidaknya nanti sempat juga pegang adonan dan handling sendiri untuk adonannya. Nah, ini tak lihat pesertanya sebetulnya satu meja itu ada 8. Ini mungkin yang lain masih belum datang. Jadi nanti ada pembagiannya. Nanti kita aduk bareng-bareng, kemudian kita bagi 2 adonan. Terus kemudian dibagi masing-masing 1. Jadi handling. Nanti saya di sini sambil nyontoin, kemudian saya ke sana untuk tabelingnya. Tapi saya rasa kalau untuk masalah ini yang paling penting prosesnya. Baik, sebelumnya saya mulai untuk menyingkat waktu supaya nggak terlalu kesiangan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Salam kenal, saya Herju dari PT Jaya Vermek. Mungkin ada beberapa teman yang hari ini hadir sudah pernah ikut baking dengan saya. Kemudian hari ini juga kita kebetulan banyak sekali teman-teman prinsipal yang berpartisipasi dalam baking hari ini. Di sini ada PT Manunggal Perkasa, terutama dia support untuk tepungnya. Di sini ada tepung protein tinggi, tepung protein sedang Melati, ada protein rendahnya Dahlia. Nanti lebih jelasnya pada saat kita proofing nanti rotinya bisa ada waktu untuk presentasi dari tepungnya yang bagus untuk soft dough ini apa. Terus kemudian ada juga dari Emina ini hari ini untuk fillingnya kita pakai
keju, tapi kejunya bukan yang keju yang siap jadi, tapi kita harus ngolah. Ini termasuk yang versi ekonomisnya. Nah, nanti kita campur dengan susu kental manis sih. Kemudian selain itu ada packaging. Packaging di sini ada Best Fresh, di mana Best Fresh ini juga memberikan goodie bag. Jadi nanti kalau ibu-ibu pengen packaging yang menarik untuk produknya, bisa ngubungin Best Fresh. Best Fresh ini banyak variasinya. Baik, ini ibu-ibu sudah pegang resep belum? Belum ya? Mas Andi, untuk goodie bag-nya apa mau dibagikan sekarang atau untuk resepnya dulu saja? Oh ya udah, yang penting ada goodie bag, ada banyak, kemudian dibagi 3-3 aja ya Mas. Nanti biar gampang diaturnya. Sambil dibagikan resep, saya sedikit menjelaskan kalau untuk yang ini sourdough, dia nggak murni sourdough yang benar-benar itu ya. Jadi kita masih pakai metode hibrid. Jadi masih ada ragi keringnya. Kenapa kita harus pakai ragi keringnya? Supaya mengantisipasi kegagalan di ragi alami. Ragi alami kan sebetulnya harus ngasih makan, terus kemudian nggak bisa langsung kita pakai, kemudian nggak bisa kita tinggal luar kota, jadi harus stay. Tapi ini persentasenya sedikit untuk komposisi ragi keringnya di dalam adonannya. Banyak sekali, jangan salah, yang misalkan di toko-toko yang terkenal pun sourdough tetap pakai bantuan ragi kering, tapi jumlahnya sedikit. Yang di sini kalau pakai ragi alami pasti pengembangannya cukup lama. Kalau kita sudah fall and straight itu berulang-ulang, kemudian diistirahatkan, kemudian kita straight and fall lagi sampai mungkin 3-4 kali, kemudian kita diamkan, kita buat pagi, mungkin ngovennya sampai sore. Nah, ini tidak cocok untuk kita yang lagi buat bisnis. Kalau yang usaha kecil-kecilan pengennya tetap dapat sournya, asemnya dapat, kemudian dapat sehatnya, maksudnya karena komposisinya juga ada macam-macam sebetulnya ya. Ya kebetulan yang kita bikin nanti coklat dan cranberries. Kalau misalkan jenengan mau bikin pakai keju parmesan, tetap bisa. Kalau misalkan pakai raisin, tetap bisa. Kalau oat itu maksudnya, ya tetap bisa juga. Nah, itu nanti tinggal pengembangnya. Yang jelas di sini baru basicnya, base-nya. Kemudian nanti kalau kita mau bikin yang lain, pencampurannya kurang lebih sama pada saat kita nanti masukkan di cranberries. Kalau misalkan whole wheat gitu, ya sudah, nanti setelah kondisinya sudah kalis, kemudian kita masukkan untuk black sesame-nya maupun cranberries-nya. Baik, sudah pakai resep semuanya? Kita hari ini tetap bikin, dimulai dari yang pertama, starter. Starter ini sebetulnya saya pakai air hangat. Tadi sebelum saya mulai, saya merebus air dulu, dia hangat-hangat kuku. Jadi emang sengaja saya rebus sebentar, kemudian saya pakai. Kenapa harus pakai air hangat? Air hangat ini memudahkan kerjanya ragi supaya menjadi asam sebetulnya di situ, Bu. Kalau jenengan pakai air dingin itu tetap bisa. Tapi nanti asamnya kalau untuk yang dibuat besoknya kurang. Tapi kalau misalkan nanti dibikin terlalu asam, ternyata lebih dari 24 jam, ya nanti tergantung selera jenengan. Maksudnya ini perhitungan saya minimal 8 jam baru bisa keluar asemnya. Nanti kalau nggak asem namanya nggak sour. Jadi kayak ya roti biang saja. Kalau misalkan jenengan mau bikin, kalau di modern itu ada namanya
dulu ada namanya misalkan di Hokkaido bread yang asli itu sebetulnya dia juga pakai bian, spong dough gitu namanya. Kalau ini disebutnya starter. Baik, ini tadi sudah saya timbang semua. Saya pakai tepung kantil. Tepung kantil itu tepung protein tinggi. Nanti lebih jelasnya nanti biar penjelasan dari Pak Agus, ya Pak ya, sambil nunggu proofingnya. Kemudian ada gula pasir, sudah saya campur semua di sini. Kebetulan ini pakai low juga sih. Jadi sebetulnya ini jatuhnya di bawahnya roti tawar sih sebetulnya. Enggak terlalu yang manis. Maksudnya kita pakai 5 gram, kemudian ada Mauripan saset. Mauripan saset ini tujuannya kenapa sih kalau masih ibu-ibu pengennya kan kadang-kadang males ya, mager gitu ya. Jadi bikin, besoknya nggak bikin. Nah nanti yang praktis ya tetap begini. Kalau misalkan mau beli yang banyak, ini yang buat yang usaha, sayang. Jadi namanya ragi ini sebetulnya dia makhluk hidup, tetap ada usianya. Makanya di ragi yang ada packnya, di sini juga ada ED-nya. ED-nya rata-rata 2 tahun. Tapi kalau jenengan beli misalkan ED-nya tinggal 1 tahun sama ED-nya yang tinggal 6 bulan, pasti kemampuan mengembangnya berbeda. Sama yang 2 tahun juga berbeda. Jadi jangan salah kalau misalkan jenengan pakai ragi yang sama kok ngembangnya berbeda. Karena jenengan mungkin melihatnya baru di toko belinya, posisinya masih pack bagus, tapi tidak memperhatikan ED-nya, padahal ED-nya itu kurang misalkan 1 tahun. Yang dulu dibikin mungkin ED-nya masih 2 tahun. Jadi mulai sekarang kalau mau melihat ragi yang bagus, otomatis usianya yang panjang. Jadi sangat berpengaruh di sini karena dia makhluk hidup. Seperti kita saja, usia remaja, dewasa, tua, kemampuannya berlari pun berbeda. Ragi pun sama. Biarpun dosis yang pemakaiannya sama di dalam resep, karena usianya berbeda, ngembangnya juga pasti berbeda. Baik, langsung kita lanjut. Setelah ada Mauripannya, saya pakai Mauripan saset ini. Ini juga ada di toko 88 seharusnya. Kalau nggak ada, nanti dibeli loh Mas ya. Oke, nanti terus kemudian ada garam. Garamnya sudah saya campur, nggak apa-apa. Ini air hangatnya, cuma dicampur gini saja Bu. Kelihatan nggih? Di atas kelihatan. Cuma dicampur saja. Sebetulnya kalau bikin starter ini gini saja, asal nyampur rata. Kemudian kita wrapping. Nah, wrappingnya hari ini saya menggunakan Best Fresh. Best Fresh ini sangat familiar dan sangat kuat di dalam untuk wrap produk-produk makanan maupun bahan makanan yang diolah. Misalkan kalau yang bikin croissant dibikin frozen dulu, jadi emang bagusnya ya di wrapping, kemudian disimpan di dalam freeze supaya dia tidak kering. Karena ini akan kita simpan di dalam kulkas, kita buat adukannya nanti tidak menggunakan es batu. Jadi komposisinya, dinginnya adonan nanti kita bantu sama dinginnya dari starter. Nah ini kita lubangi, kita kasih udara untuk menangkap, salah satu fungsinya untuk menangkap bakteri bebas. Tapi ini nggak boleh lama-lama nggih. Minimal 8 jam baru bisa digunakan. Nah hasilnya seperti ini. Ini yang dari kemarin yang saya bikin. Kalau dari sana kurang jelas, ibu-ibu boleh maju ke depan nggak apa-apa. Apa saya yang ke depan? Jadi emang ya seperti starter alami sebetulnya. Starter alami itu ragi hidup itu emang dia ada proses ngembangnya.
Ini yang kemarin kita bikin. Ini usianya lebih dari 10 jam. Ya sudah nggih. Halo ibu-ibu. Ini yang kemarin saya bikin. Jadi kalau misalkan jenengan bikin alami yang dari sari buah kadang-kadang ada, tapi yang tidak menggunakan ragi bu, dia tetap mengembang. Tapi dia kan, jadi biasanya kalau mau menggunakan yang alami 1 hari, biasanya saya menggunakan apel yang saya potong-potong, pakai airnya, baru bisa digunakan untuk besok. Ini dilubangi. Sengaja. Masuk kulkas. Iya, untuk nanti buat fungsi dalam adonannya itu kita nggak pakai air es kan. Jadi dinginnya nanti di sini. 8 jam itu di kulkas. Iya di chiller. Kalau di luar nanti semakin asem. Kita langsung saja dimulai. Kita ngaduknya di sini, nggih. Tujuannya supaya kelihatan dari awal. Sebetulnya tahapannya itu tetap bahan kering dulu. Jadi ini, kemudian ini saya timbang juga. Saya menggunakan ragi keringnya. Kalau di situ sebetulnya ada 23. Ini kebetulan saya bikin 7 resep. Jadi 23 kali 7 kurang lebih ya 21. Ini tak sisain sedikit, nggak saya pakai. Ini kapasitasnya, ini tipe 10 liter biasanya ya untuk tepung 1,5 kilo masih mampu bu. Ini kita masukin bahan-bahan keringnya. Jadi sebetulnya mau buat apapun roti, misalkan mau bikin donat, bikin roti tawar, roti manis, French bread, Eropa gitu ya. Sebetulnya roti bahan-bahan keringnya tetap harus diaduk dulu kurang lebih sebetulnya idealnya 2 menit. Tujuannya supaya rata dulu. Kita aduk dulu rata, kemudian baru nanti kalau misalkan nggak ada biang, ya sudah bahan cairnya. Bahan cairnya ya otomatis ya kalau ada susu, kalau ada air, susu, biasanya ya pasti sama telur. Kita aduk kurang lebih di situ nanti 1 menit sampai 2 menit. Kemudian di sini ada yang namanya itu starter sama gula, ragi. Kemudian ini ada yang Lucky Cow. Lucky Cow itu sebetulnya susu evap yang kekentalannya 20% lemaknya. Dibanding UHT dia lebih kental, lebih creamy. Harganya sama UHT mahalan ini. UHT itu mungkin 1 liternya 19 gitu ya. Kalau ini beratnya 380, kurang lebih 19. Tapi taste-nya nanti jenengan bisa rasakan. Dibanding yang jenengan kalau pakai yang atas gitu, misalkan pakai whipped cream supaya creaminya dapat, lemaknya dari hewani. Ini kurang lebih ya setengahnya lah. Kalau misalkan kita ngomong masalah lemak, ada margarin, ada butter gitu ya. Ini tengah-tengahnya BOS lah kayak gitu. Kemudian habis itu ada telurnya juga. Ini sudah saya masukkan semua telurnya. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu yang namanya starternya. Starter ini sebelum dimasukkan kita diaduk dulu gini, nggak apa-apa.
Kita aduk dulu sebentar saja. Ini pakai speed slow ya. Kalau speed tinggi nanti mubal-mubal ngoten lho, Bu. Jadi nanti kena muka jadi bukannya cantik tambah jadi kayak tepung gitu. Speed 1 saja. Sampai benar-benar nanti dia ngebentuk. Nah, kalau sourdough paling utama itu kan sebetulnya asam. Sour itu kan asam gitu. Jadi emang kita ngambil asamnya. Nah, teksturnya sour itu sebetulnya kalau dibuka kan ada rongga-rongga. Nah, rongga-rongga itu paling penting berpengaruhnya di tingkat kelenturan adonannya. Adonannya hidrasinya semakin tinggi, Bu, 80% gitu ya, semakin lembek itu semakin berongga. Tapi kalau agak padat ya teksturnya ya berongga nggak banyak. Tapi kalau yang soft dough yang jenengan lihat pernah sini yang beli di store soft dough ada teksturnya juga nggak berongga, gitu. Yang namanya soft, tapi dia dapat asamnya, maksudnya tetap dapat asam. Dan mereka tetap pakai kering. Kalau murni sourdough yang alami itu tadi prosesnya lama, gitu. Bisa kita pagi, ngopennya itu bisa sore, bisa malam, aduh. Tapi ini ya, tetap lentur seperti kalau bikin roti, lenturannya tetap, nggak boleh nggak kalis, tetap kalis. Ini nggak pernah saya menitin, tapi kalau dimenitin kurang lebih paling 6 menit. Ganti speed 2. Kalau speed 3 cepet, tapi takutnya gini-gini ya ini nanti. Soalnya evaporasi juga kayak UHT. Kalau misalkan kita buka kemudian nggak kita simpen rapet, buat besok ya jadi tetap asem. Apalagi sampai 3 hari. Nanti tapi bagusnya sourdough kan karena asem ya. Jadi nggak ketahuan ini asemnya karena starter atau asemnya UHT ini. Iya, udah mulai kebentuk. Nah, sambil nunggu ini, Bu. Kenapa resep saya itu nggak saya tulis spesial cranberry cheese gitu ya? Sebetulnya itu ada, itu base-nya. Kemudian jenengan catat untuk bikin cranberry cheese. Gramatur untuk cranberry cheese di resep itu satu adonan itu 75 gram. 75 gram. Untuk black sesame-nya dia menggunakan kurang lebih 10 gram. Untuk filling keju saya menggunakan keju Emina ini perbandingannya 1:4 dengan susu kental manis. Kalau misalkan 200 gram keju kita parut, berarti kalau 200 berarti 50 SKM-nya. Kalau 100 25. Nah, itu untuk yang cranberry cheese. Kemudian kita buat hari ini kan ada coklat. Coklatnya perbandingannya untuk satu resep itu saya menggunakan coklat seberat 50 susu coklat bubuk dicampur dengan air juga 50. Jadi dijadikan pasta, nggak murni langsung dituang. Lanjut lagi. Habis itu tadi coklatnya nggih, berarti ada coklat chipnya. Coklat chipnya sama, saya pakai 50 gram untuk di porsi itu nggih. Kemudian ada tak kasih black sesame juga 10. Coklat chipnya 50 gram. Kemudian filling coklat itu sebetulnya idealnya, Bu ya, kalau misalkan beratnya 100 adonannya itu 50%. Jenengan pelit paling adonannya 100
isiannya paling 20 gram gitu, biar murah. Tapi orang makan itu ujungnya kosong, mana isinya ini, nyari-nyari. Kok begitu dibelah juga dibagi-bagi ke tetangga, teman gitu. Isinya mana loh, nggak ada. Isinya ngumpul di tengah, ya. Jadi sebetulnya idealnya begitu. Ya nanti tinggal kalau mau jualan, untungnya sedikit saja, yang penting volumenya banyak. Setelah seperti ini supaya nggak gelodak-gelodak, kita masukkan BOS-nya. Nanti jenengan bisa tes untuk rasa BOS. BOS-nya kita pakai BOS favorit. Dia emang tingkat kelunturannya agak encer, tapi baunya kalau mau jenengan kayak itu Bu, wangi Bu. Kayak tengah gitu Bu, antara margarin dan butter. Kalau butter kan mahal gitu. Mix ini. Boleh katakan mixnya lah. Ini lebih enak Bu, ya, lebih mantep. Ini kenapa tak masukkan juga? Ya soalnya membantu dia supaya gelodak-gelodak ngoten loh, gitu. Nggak terlalu keras kan nanti dia itu. Oh belum, 50% lah, 50%. Tapi yang kalis banget nanti pada saat kita masukin cranberries-nya sama black sesame-nya. Kalis ya Pak? Tapi itu harus direndam. Kalau misalkan cranberries diganti raisin, cranberries sama raisin itu lebih kecut mana rasanya? Kecut cranberries. Multi cereal. Kalau mau bikin yang gandum, ya gandum aja cukup. Gandum itu seratnya sudah tinggi. Ya nanti kalau misalkan enggak, maksudnya kan ada whole wheat itu ya, biji-bijian itu Bu ya. Iya, yang kayak misalkan tawar gandum. Nah, seperti itu maksudnya. Cuma bedanya ini sour, jadi ada asamnya. Jadi jenengan nanti bikinnya nggak cuma atributnya ini tetap, cuma ada tambahan nanti yang pengganti cranberries-nya. Cranberries-nya. Ini sengaja saya bikin banyak supaya jadinya banyak, biar kebagian semua nanti. Ini saya menggunakan 5 kali resep Bu. Kalau kalis sebetulnya dia baunya bersih, adonannya kelihatan mengkilat, nggak nempel di tangan, ya sudah. Menyatu kuat. Bolnya kayak gini tuh bersih Pak, nggak maksudnya dalam-dalamnya gini kan sudah nggak nempel-nempel toh. Nah ini baru yang namanya window pane. Kalau yang ini, kalau yang tadi belum itu Pak. Ini sudah bisa. Kan tadi Mbaknya nanya nggak sampai window pane Pak. Enggak, tadi itu cuma 50% saja. Nah, kalau yang ini sudah window pane. Mau kantil ya Pak? Kantil pokoknya hari ini. Setelah ini Bu ya, kan sudah kalis, sudah ada ya lihat. Kemudian kita masukkan yang namanya cranberries. Kalau jenengan mau bikin coklat, berarti coklat bubuknya. Nah ini kebetulan saya pakai black sesame sama cranberries. Kalau jenengan mau pakai yang lain pun ya selera. Misalkan pakai raisin, soalnya ini terlalu kecut. Yang kecut mana? Tapi harganya saya nggak tahu lebih mahal mana. Ini saya rendam dulu loh, nggih. Iya, saya lihat kalau keras kan, apalagi kismis. Kismis itu kadang-kadang juga keras loh, nggih. Berapa menit? Ini ya kurang lebih setengah jam cukup Bu. Setengah jam kita rendam, kemudian kita peras airnya. Nanti kalau masih bingung,
Simpen nomor saya, udah punya belum? Belum. Waduh. Iya. Ya Cikgu, boleh dicatat dulu yang belum punya. Kelihatannya di sini ada beberapa teman yang sudah beberapa kali ketemu saya, jadi sudah punya. Jadi jenengan catat yang belum punya. Namanya tahu toh? Oh ya, namanya Herju 0812 591 410 79. Sudah? Nanti di itu ya, di chat misalkan jenengan ini 88. Nah, yang penting nyampur ini nggak boleh terlalu lama. Tapi juga harus rata ya, karena ini sebetulnya kapasitasnya untuk 1 kilo. Saya ngaduknya 1/4. Kalau yang kemarin itu saya pakai beratnya 125. Yang segede itu. Pokoknya tak jadikan 6 gitu aja. Nanti ditimbang kurang lebih beratnya 130. Yang ini di meja sebelah. Yang ini di meja sebelah. Setelah ditimbang semua Bu, biasa di round sebentar, tetap didiamkan 10 menit ya. Di 10 menit saja, agak kendor nanti baru kita bentuk. Maksudnya empuk gitu Pak? Iya, dia kan kalau habis di rounding kan padat Pak. Iya. Jadi kalau di round ini agak berat. Jadi nunggu 10 menit? Nunggu 10 menit. Nah, begini saja sudah. Tapi jangan terlalu ditekan supaya nanti ada ciri khasnya untuk soft dough. Nah, ini nanti kalau diisi idealnya sebetulnya kalau beratnya 130 itu kan 70 ya, 65 ya. Timbangan ada mboten? Kalau pengen tahu 65 itu seperti apa buahnya. Jadi kalau ini nanti tak isinya paling cuma 40. On off. Nah, isinya segini. Kalau di sini kalau jenengan buat jualan banyak. Kalau tadi 75. Jadi biasanya saya ngisinya cuma 50. Isi 40 saja, 40 cukup. Kalau mau dihitung HPP-nya ini kurang lebih 7,5 itu sudah sama isinya. Satu ini sudah kali 30% itu Cikgu, sudah jadi, sudah packaging, wis siap jual. Harus ditimbang, tujuannya sih pastinya supaya stabil konsisten. Rotinya juga gitu, kok kadang banyak kadang sedikit gitu. Makanya itu kalau bisa distandarkan, jangan sampai hari ini orang beli testimoninya bagus, enak, muas. Ada kenaikan harga sedikit, bingung, dikurangin saja nih isinya. Makan cuma dapat isinya di mana kok nggak ada dimakan, paling di tengah. Makan lagi, mana kok nggak ada. Nah, kalau 65 kan banyak ya. Kadang-kadang kan mak-mak itu kan pengennya untungnya banyak aja. Kalau ditaruh di sini semua, dia terlalu tinggi. Makanya saya ngasihnya cuma misalkan Pak kasih 40. Kalau bisa orang makan dari ujung ke ujung dapat
isinya, jangan sampai ujung dimakan, wah apalagi di tengah, kurang menah lagi sampai habis. Ini HPP-nya sudah saya hitung, sudah semua pokoknya sudah tak kali 30% sama ya pokoknya jadi ya itu 7.500. Udah gas listrik. Sudah tak kali 30% untuk gas, listrik, karyawan, untuk perawat 10% untuk perawatan peralatan, kadang-kadang tetap harus dihitung. Iya, ini alasnya saya menggunakan kertas roti, Mbak Wiwin, kertas roti bag ya ini ya. Nah, kebetulan ada Best Fresh, jadi ini bisa dipakai sampai elek. Pentingnya spasi, maksudnya spasi kan jarak ya. Nanti kan ngembang. Jadi kalau misalkan pas kebetulan di rumah kok ternyata cuma 4 chef, ya udah spasinya misalkan gini, biar ada jaraknya. Tapi karena kita ini ada 8 nanti misalkan ya udah kita ada hadapin. Ini aja nanti bisa ketemu ujung-ujungnya. Nah, ini kan dia nanti ngembang gini. Ini juga ngembang kira-kira gitu supaya enggak nempel. Kalau terlalu gini, oh iya. Kalau kita sama ini nggak apa nempel ya. Kalau ini jangan nanti jelek. Nah. Skornya nanti ya Pak ya? Ya? Skornya setelah ngembang ya? Setelah ngembang. Jadi kan nyekoringnya kapan? Setelah ngembang toh. Tapi kalau misalkan pesonya nggak tajam, setengah proof. Iya. Soalnya kalau sudah terlalu ngembang juga, kadang-kadang ya itu kalau nggak tajam takutnya gitu. Begitu ditarik karena dia sudah ngembang, jadi susut. Cuma satu aja ini. Oh iya. Isinya ampun dibanyakin. Ah iya dong. Jangan pelit-pelit. Tenang aja. Nanti ada temennya yang di depan tak penuhin. Pak Agus, ini sambil nunggu proofing, mungkin mau ada presentasi untuk produknya tepung. Terus nanti gantian sama mungkin Mbak Wiwin mau menyampaikan juga, boleh? Atau Emina? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Anser, beliau adalah manajer kami dari PT Manuka Perkasa. Yang kami hormati pula Chef Berju, beserta timnya dari Jaya Permek. Yang kami hormati pula dari Best Fresh, Packaging. Sampean berarti. Tidak lupa yang saya hormati pula dari Toko 88 dan ibu-ibu ya peserta packing class yang kami banggakan dan yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, sampai siang hari ini kita semua masih mendapatkan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang nyaman ini, yaitu mengikuti acara packing class yang diadakan oleh Jaya Permek, kolaborasi dengan kami PT Manuka Perkasa, dan juga ada packaging dari plastik Best Fresh kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan acara siang hari ini berjalan dengan lancar, jadi ibu-ibu semua bisa mengambil materi yang sudah dipraktekkan, nanti di rumah bisa mempraktekkan lagi, dengan harapan nanti ibu-ibu semua bisa membuka usaha baru dari acara baking class pada siang hari ini. Bapak Ibu, izinkan kami mengenalkan diri dulu. Nama saya Agus dan rekan saya Mbak Tias. Kami adalah sales atau tim marketing dari PT Manuka Perkasa. Sedikit saya sampaikan profil tentang Manuka Perkasa. Apakah itu PT Manuka Perkasa? Manuka Perkasa adalah perusahaan yang memproduksi tepung terigu yang beralamatkan di Cilacap, tepatnya di Pelabuhan Tanjung Intan.
Mungkin ibu-ibu semua masih asing dengan kami karena yang ibu-ibu tahu tentunya tepung terigu hanyalah yang bermerek dari Bogasari, yaitu Cakra, Segitiga, dan sebagainya. Nah, dari PT Manunggal Perkasa ini sengaja membuat merek dari nama-nama bunga. Dari merek tersebut untuk kategori yang protein paling tinggi yaitu bermerekkan Kantil yang pada siang hari sudah dipraktekkan untuk membuat soft dog. Ya, nanti hasilnya ibu-ibu semua bisa perhatikan, bisa dinikmati. Kantil ini selain untuk olahan roti, karena kantil ini dibuat serbaguna ya, tepung serbaguna, bisa juga untuk pembuatan mie juga, mie yang berkualitas tinggi. Nah, kantil ini kalau di kompetitor kami, tentunya ibu-ibu tahunya kan merek Cakra ya. Nah, kantil ini sekelas dengan Cakra Kembar Mas. Jadi Cakra itu kan ada dua ya, Cakra Kembar Mas dan Cakra biasa. Cakra yang untuk roti itu. Nah, untuk yang Kantil ini sekelas dengan Cakra Kembar Mas, kandungan baik kandungan protein maupun gluten. Nah, untuk tepatnya untuk olahan pembuatan roti yaitu bisa untuk roti manis, roti tawar, dan roti-roti lain yang membutuhkan pengembangan tinggi. Jadi ibu-ibu semua nanti kalau di rumah kalau mau mempraktekkan membuat roti yang membutuhkan pengembangan yang maksimal yang tinggi, yaitu pakai merek Kantil. Jangan lupa pakai merek Kantil. Itu ya ibu-ibu. Nah, kebetulan untuk Kantil ini sendiri sudah tersedia di toko 88 ini. Dan di toko-toko lain juga sudah ada sebenarnya. Di Kartosuro itu ada toko Moyang. Ibu-ibu ada yang berdomisili di Kartosuro, itu ada Moyang, ada di toko Halim, ada Halim itu yang selatan jalan, itu sudah ada. Jadi untuk penyebaran tepung kami sebenarnya sudah sudah cukup luas. Jadi ibu-ibu semua nanti bisa membutuhkan tepung kami tidak kesulitan. Dan nanti pasti kami bantu untuk kontak kami manakala nanti ibu membutuhkan tepung terigu kami, misalkan di daerah Klaten kok belum ada, di Sukarjo belum ada, itu nanti kami siap membantu. Terus tuh yang kedua ada merek Melati, ini yang berwarna kuning. Tepung Melati ini kalau di luaran sana kompetitor kami yaitu yang sekelas Cakra Kembar biasa. Gitu nggih. Karena mungkin ibu-ibu semua tahunya kan tepung terigu hanya Cakra Segitiga itu kan. Nah, untuk kami, untuk yang sekelas Cakra itu ada merek Melati. Ini penggunaannya juga untuk serbaguna, untuk roti yang pengembangan maksimal juga. Cuman untuk pengembangannya tidak setinggi Kantil ya, karena kan proteinnya kan di bawah Kantil, hanya sekitar 10% sampai 12% untuk yang Melati ini. Untuk olahan mie juga bisa, mie kualitas tinggi, atau mie ayam atau mie kuning pakai merek yang Melati ini. Dan untuk yang selanjutnya yang sangat familiar di pasar itu ada merek Dahlia yang warnanya oranye ini. Mungkin ibu-ibu di pasar sudah banyak kenal ya, Dahlia ya. Dahlia ini di pasar-pasar di outlet retail, di warung-warung mungkin sudah ada. Jadi sangat familiar sekali untuk Dahlia ini. Dan Dahlia ini kalau di luaran sana itu ada merek LM atau Payung. Nah, karena speknya, karena proteinnya rendah, dia sebaiknya untuk goring-goringan. Untuk kue-kue juga bisa, seperti donat itu juga bisa. Cuman nanti dari segi pengembangan dan tekstur pasti juga kurang.
Nah ini dahlia ini kan karena protein rendah, speknya terkhusus untuk goreng-gorengan dan kue-kue yang tidak membutuhkan pengembangan tinggi. Biasanya kalau di customer kami, di UKM yang sudah biasa menggunakan dahlia itu, kalau untuk roti itu sebagai mix saja. Jadi untuk campuran biar mengurangi cost-nya ya, mengurangi biaya belanja. Untuk mie juga bisa, mie ayam itu biasanya untuk campuran saja. Jadi perbandingannya mungkin kalau yang kantil ini sekali ngadon misalkan 25 kilo ya, kantilnya 20 kilo, yang 5 kilo dahlia. Jadi untuk mengurangi kos belanja itu biasanya di mix sama dahlia. Karena sama-sama dia membantu untuk cara pengembangan dan kekenyalan juga baik di roti maupun di mie. Jadi seperti itu ya, karena sebenarnya masih ada beberapa merek seperti Soka, karena Soka ini di toko-toko juga belum tersedia. Soka ini ya kita ada juga di gudang kami di Grogol sini Bu, di sebelah timurnya toko Jumbo. Kalau ibu-ibu ada yang berdomisili di Grogol, itu kantor dan gudang kami itu ada di Gapuro Jumbo itu ke timur, paling dari jalan raya 300 meter. Nah ini Soka ini sebenarnya sekelas sama segitiga kalau di produknya Bogasari. Ini untuk roti juga bisa, untuk olahan bakmi juga bisa. Nah untuk harganya ya tentunya kita karena kompetitornya Bogasari yang sudah legend, ya tentunya harga kita lebih ekonomis lah dibanding harga-harganya dari Bogasari. Untuk harga nanti jenengan bisa konsultasi dengan toko 88. Untuk ringnya untuk kantil ini eceran per kilonya berapa ya? Kantil 10.500 ya? Berapa Mas jualnya? Untuk ringnya di bawah 11.000 lah, satu kilonya ini di bawah 11.000. Kemungkinan 10.500 ya. Hah? Di bawahnya harga Bogasari. Ya, gitulah. Terus untuk yang melati ini kayaknya 10.000. Terus dahlia ini harganya ringnya di 9.000. Itu. Jadi nanti harapan kami ibu-ibu setelah kundur dari acara ini bisa sekalian belanja di toko 88 ini, dan tentunya kan nanti kan ilmunya dipraktekkan di rumah itu. Jadi rawuh jenengan ke sini itu tidak sia-sia karena kan berbayar juga gitu. Nah apalagi ini kan sekolah, tentunya sekolah ini kan harus dimanfaatkan benar-benar ilmunya gitu. Dan tujuan ibu-ibu kan tentunya kan pengen buka usaha di rumah, pengen mandiri kan gitu. Nanti untuk barangkali ibu kesulitan mencari produk kami itu di goodie bag ya, di brosur kami sudah ada kartu nama, sudah saya masukkan kartu nama. Cuman boleh juga nomor saya ditulis, barangkali dibutuhkan Bu. Nama saya Agus, 0821 34 71 77 23 0821 34 77 0821 34 71 77 23. Dan untuk Mbak Tias nomornya berapa Mbak? 089 643 898 411. Mbak Tias. Nomor 09 643 898 411. Ya, jadi nanti barangkali ibu-ibu membutuhkan informasi tentang produk dan PT Manunggal nanti bisa menghubungi kami. Jadi seperti itu ibu-ibu. Barangkali
ada pertanyaan tadi kayaknya Chef Herju memberikan door prize. Siapa yang mau bertanya nanti dapat sesuatu. Monggo Bu, barangkali mau ada yang bertanya. Tentunya bertanya tentang produk tepung terigu loh ya. Bukan. Kalau teknisnya bikin roti ya nanti saya Herju. Dapat terigu juga nanti. Iya. Dari sisi saya mungkin ada yang ditanyakan dari tepung terigu. Nggak ada, nggih. Berarti nanti aja untuk biar lebih hidup, saya Herju yang memandu untuk jalannya door prize. Karena tadi kan yang memberi opsi door prize kan saya Herju. Gitu nggih. Ya mungkin dari kami hanya ini yang bisa saya sampaikan karena kan ada rekan lain yang mau menyampaikan produknya. Itu nggih, ada kurangnya dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil, saya dari PT Emina Cheese Indonesia untuk perwakilan area Solo. Saya mau memperkenalkan sedikit untuk produk-produk apa saja yang ada di PT Emina. Di sini kalau di PT Emina itu ada beberapa produk keju. Contohnya ini yang ada di depan ini kemasan 250 gram dan 2 kilo. Kita juga ada kemasan 160, namanya itu Emina Shred. Terus untuk yang grade di atasnya dia, itu juga ada, itu namanya Emina Shred Mel. Tapi untuk di sini itu hanya ready yang kemasan shred 250 gram sama yang 2 kilo. Nanti kedepannya dari toko 88 mau meredikan juga. Terus kita juga ada untuk keju moza. Itu mozanya kita itu lumer model seperti quick meal yang dipunyanya kompetitor kita di Prancis. Kita juga untuk mozanya ini kita ada kemasan 160 gram, 2 kilo dan slash juga. Untuk yang moza, pure moza kita juga ada, tapi dia hanya tahan di di suhu ruang ya Bu ya, biasanya seperti itu sih. Terus untuk slash, biasanya kan slash ini kan dipakai juga untuk saat ini MBG ya, banyak menggunakan slash untuk isian rotinya. Di sini kita juga ada kemasan slash yang 10 dan 20 slash. Kalau untuk yang 20 itu modelnya seperti quick meal juga sih, tapi meleleh seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu untuk perkenalan produknya. Nah, di sini ada hadiah buat ibu-ibu yang bisa jawab dari saya. Tadi kan aku udah nerangin tuh untuk shred itu ada kemasan berapa saja. Monggo Bu. Iya. Iya. Ya udah maju Bu. Minta kasih aja. Ya ada. Ada 3 varian. Masih ada satu lagi. Tadi kan aku juga udah nerangin slash tuh produknya Emina. Itu ada beberapa macam ya Bu. Nanti sekalian sama foto sama saya Bu ya. Yang bisa. Ada berapa macam Mbak? Ada apa aja? Ada yang isi 10 sampai 20. Oh iya, betul Mbak. Maju ya Mbak. Mungkin seperti itu sebagian dari saya. Monggo kalau mau dilanjutkan, terima kasih. Baik, monggo. Ini mau diputar di mana? Ngikut sih. Di depan ya. Ini buat Mbak ya. Simbolis di depan sini loh. Iya toh, betul toh. Ya, ini buat Ibu. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin. Nama tenar saya Wiwin Zahira. Nggak penting ya, Chef? Penting Pak. Di sini saya perwakilan dari PT Altindo Mulia. Mungkin sebagian mbak-mbak
ini PT Altindo Mulia mungkin belum mengenal ya. Tapi kalau beberapa produk dari PT Altindo Mulia barangkali sudah ada yang pakai atau mungkin semuanya sudah pakai. Di antaranya adalah produk-produk Best Fresh. Ada baking paper, ada plastic wrapping. Kalau dari plastic wrappingnya sendiri ini ada 3 merek, ada Best Fresh, ada Chevy, ada Bestling. Dan di sini juga tergantung ketebalan. Ada juga sarung tangan. Produk saya banyak banget, kalau dijelasin satu-satu nggak muat ya. Ada hampir 500 item. Iya. Jadi beberapa aja. Terus kalau untuk baking paper sendiri, ini beda dengan apa tadi namanya? Kertas roti. Kertas roti ya. Kalau kertas roti tidak ada anti lengketnya. Kalau dari Best Fresh ini baking papernya sudah ada anti lengketnya, bolak-balik dan bisa dipakai untuk beberapa kali. Iya, ada ukurannya, ada jenis ukurannya, ada yang kalau sering pakai yang ukuran rim juga ada. Dan di sini sudah tersedia di toko 88. Selanjutnya kalau untuk wrappingnya sendiri ada yang roll ukuran besar, ada juga untuk pengguna ibu rumah tangga yang misalnya ukuran yang sedang atau yang mau praktis sudah ada apa itu pesonya, tinggal tarik kayak gini tuh di sini juga ada. Nanti kalau di toko 88 belum tersedia boleh di apa itu di order ya Mas Febi. Ya itu. Kenapa kalau plastik wrapping harus pakai Best Fresh ya? Karena kita sudah food grade dan bersertifikat halal dan sudah menjadi top brand. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan sungkan-sungkan kalau untuk ngemas apa itu makanan. Jadi aman. Dan boleh juga aku minta tolong di follow untuk Instagramnya bestfresh.official. Nanti di sana juga ada banyak resep atau produk-produk dari Best Fresh. Sekiranya nggak banyak-banyak karena berdurasi, kelihatannya chefnya udah mau ancang-ancang ini, kuenya udah mau jadi kalau mau ada yang dipertanyakan lagi boleh ke saya. Nanti ada goodie bag juga, di dalamnya ada brosur. Jika ibu-ibu semua menggunakan produk atau packaging dari Altindo, di sini ada, cuman di toko 88 belum ada. Nanti boleh info ke Mas Febi biar diorderkan gitu. Terima kasih atas waktunya, semoga ilmunya bermanfaat dan usahanya semakin lancar, banyak orderan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jaya Vermac kita mau ngasih produk yang berbeda untuk door prize-nya. Ada ragi yang kemasan 125, 500 sama Ma5 Plus. Ma5 Plus ini sebetulnya dia pelembut roti, pelembab, tapi dia kelasnya di atasnya yang Bakery Plus, harganya lebih mahal. Nah, Ma5 Plus ini fungsi plusnya dibanding bread improver yang lain, pasti dia menambah kelembapan, merapatkan tekstur rotinya, rotinya menjadikan awet empuk karena dia kondisinya lembab.